5 dan kelas 6, apa kabarmu hari ini? Wah, kita akhirnya sekolah lagi ya setelah kita cukup lama liburannya. Semoga liburan yang kita jalani itu bisa memberikan kita semangat yang baru lagi, supaya kita bisa lebih semangat lagi menjalani hari-hari kita, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Semuanya mau kita serahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai aktivitas kita hari ini dengan berdevosi bersama-sama. Sebelum kita berdevosi, Ibu Berli mau ajak semuanya untuk menyiapkan hati dan pikiran. Siapkan dirimu, ambil Alkitab, karena kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau berdevosi bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati agar kami bisa mengerti firman yang boleh kami renungkan bersama, agar kami bisa melakukan apa yang kami pelajari ini ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a. Nah, Ibu Berli akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak boleh ikut membaca, boleh juga membacanya di dalam hati. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, kelas 6 dan kelas 5 seperti yang Ibu Berli sampaikan pada video devosi sebelumnya, kalau pada semester ini kita sedang fokus, devosi kita sedang fokus mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, siapa sebenarnya Roh Kudus ini? Kalau kita tahu siapa itu Yesus, Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, Roh Kudus berarti pribadi ketiga Allah Tritunggal. Berarti Roh Kudus ini juga Allah. Ya, jadi Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini juga Allah. Nah, kalau Roh Kudus ini Allah, maka Dia juga sudah pasti memiliki sifat-sifat yang seperti Allah, sifat-sifat yang dimiliki Allah. Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia berkuasa. Nah, kita mau membuktikannya di dalam Alkitab. Nah, seperti pada
kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Ibu Berli akan bacakan untuk kita semua. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, berarti dari ayat ini kita tahu bahwa Roh itu memiliki sifat maha tahu. Dia menyelidiki segala sesuatu bahkan yang tersembunyi. Nah, sama seperti sifat Allah ya. Berarti Roh Kudus ini juga maha tahu. Oleh karena itu kelas 5 dan kelas 6 apapun yang ada dari pikiran kita saat ini, mungkin saat ini kelas 5 dan kelas 6 ada yang disembunyikan. Ibu, kita bersalah, kita kemarin ada berbuat salah kepada mama papa, berbuat salah kepada teman-teman. Nah, ternyata Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, seperti juga pada kitab Mazmur pasal 139 ayat 7. Ibu Berli akan bacakan Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Nah, kemana aku bisa lari menjauhi Roh-Mu? Tidak ada tempat, karena Roh Tuhan ini, Roh Kudus ini ada di mana-mana. Dia maha hadir. Ingat ya, sama seperti sifat Allah. Berarti ini juga membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia maha hadir. Saat ini di sebelah Ibu Berli ada Roh Kudus. Di hati Ibu Berli ada Roh Kudus. Di hati kelas 5, di hati kelas 6 ada Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah telah mencurahkan Roh Kudus itu kepada diri kita semua, kepada diri kita masing-masing. Kepada Ibu Berli, kepada kelas 5, kepada kelas 6, kepada orang tua kita, kepada guru-guru, kepada teman-teman kita semuanya. Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Coba buka Alkitabmu dari kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Ayub pasal 33 ayat 4, Ibu Berli akan bacakan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, dan nafas yang maha kuasa, dari ayat ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu maha kuasa. Jadi dia maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Ingat sifat siapa yang seperti itu? Ya, sifat Allah. Allah itu maha kuasa. Nah, dari ayat ini kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu ternyata dia juga maha kuasa. Dia juga memiliki sifat-sifat Allah, karena kita tahu Roh Kudus ini adalah Allah. Jadi, kelas 5 dan kelas 6, dari ayat-ayat yang tadi Ibu Berli sudah bacakan, kita sudah cari bersama-sama di Alkitab, bahwa Roh Kudus ini maha hadir, Roh Kudus ini maha kuasa, kemudian dia juga tahu. Nah, kita bisa percaya bahwa Roh Kudus ini adalah Allah. Nah, ketika kita tahu ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus juga adalah Allah, Tuhan kita. Roh Kudus yang ada di hati Ibu Berli, kelas 6, kelas 5. Ketika kita ingat di kitab Injil, ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian naik ke surga, dituliskan di situ bahwa dia mencurahkan Roh Kudus itu turun ke bumi untuk ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah persekutuan kita, ada di tengah-tengah kelas kita. Nah, hari ini kita belajar kelas 6, kita diberikan satu pengetahuan lagi, kita diberikan satu informasi lagi, kita dikuatkan lagi kepercayaannya bahwa betul Roh Kudus itu adalah Allah. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus merupakan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kehidupan kita harus ingat ada Roh Kudus yang menjaga kita. Ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita masing-masing. Jadi, kalau kamu mau berbuat sesuatu, pastikan lagi apakah kamu mendengar suara Roh Kudus yang berbicara dari dalam hatimu untuk memberitahu mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak boleh kamu lakukan. Nah, sekarang belajar bahwa Roh Kudus ini ada di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus ini adalah Allah. Belum kita menutup firman Tuhan, nah, Ibu Berli mau memberikan tugas kepada kelas 6 dan kelas 5. Silakan tulis di buku catatanmu alasan kenapa Roh Kudus itu adalah Allah. Kenapa kamu percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Jadi tuliskan di buku catatanmu, foto, kemudian kirim ke Telegram wali kelasmu masing-masing.
Oke, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia penyertaan-Mu, buat firman Tuhan yang masih boleh kami dengar. Kami diingatkan lagi Bapa bahwa betul-betul Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus sudah turun ke bumi untuk diam di tengah-tengah kami Bapa, untuk memberitahu mana yang boleh kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan yang bantu kami dalam setiap tindakan kami, sehingga betul-betul semua yang kami lakukan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kegiatan kami hari ini mau kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kelas 5 dan kelas 6. Semangat melakukan kegiatan hari ini. Selamat beraktivitas. God bless you. Dadah.